Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Malam itu, seorang istri menemukan dirinya terjebak dalam lingkaran terkutuk. Berawal dari sebuah restoran sederhana di kota Malang. Apa yang ia kira hanya tempat makan biasa, ternyata menyimpan rahasia kelam yang mengancam nyawa suaminya. Bisikan-bisikan gaib, ritual di dapur restoran, hingga pilihan sulit antara iman dan rasa takut, membuatnya harus melawan teror yang tidak terlihat. Namun, meski ia berhasil keluar dari jeratannya, bayangan itu, senyum dingin itu, masih terus mengintai dari kejauhan. Apakah semua benar-benar berakhir? Ataukah lingkaran itu hanya menunggu giliran berikutnya? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang, dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjut ke ceritanya. Namaku Ayu. Beberapa tahun lalu, aku dan suamiku pindah ke Malang. Awalnya, kami hanya ingin mencari kehidupan baru. Kota ini indah, dikelilingi sawah hijau, udara dingin, dan orang-orangnya ramah. Tapi siapa sangka, di balik keindahan itu ada sisi gelap yang nyaris merenggut nyawaku. Aku bekerja di sebuah restoran soto terkenal, tepat di pinggiran kota. Restoran itu tak pernah sepi. Setiap hari, kursi-kursinya selalu penuh. Orang-orang rela antre hanya untuk bisa merasakan kuah soto yang katanya berbeda dari yang lain. Awalnya aku mengira semua itu karena rasa masakan yang enak. Tapi lama-kelamaan, ada sesuatu yang membuatku gelisah. Ada aroma kembang aneh yang sering tercium dari dapur. Padahal yang dimasak hanya kuah soto biasa. Suasana restoran itu memang unik. Dari jendela belakang, kita bisa melihat sawah luas membentang. Tapi justru, di balik keindahan itu, aku mulai merasa diawasi. Ada kalanya, saat sedang membereskan meja, aku merasakan hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikanku. Aku tak pernah tahu bahwa pekerjaanku di restoran soto itu akan menyeretku ke dalam mimpi buruk yang tak pernah kuduga. Hari-hariku di Malang berjalan seperti biasa. Pagi membantu suami di rumah, siang sampai malam aku bekerja di restoran soto itu. Dari luar, tempat itu terlihat sederhana. Bangunan kayu dengan cat kusam, tapi anehnya selalu dipenuhi pengunjung. Orang-orang bilang kuah sotonya gurih sekali, membuat siapapun yang mencicipinya ingin kembali lagi. Tapi aku sadar ada hal yang janggal. Hanya pemilik restoran dan satu orang karyawan senior yang boleh meracik kuah. Kami para pegawai hanya bisa mengantar, membersihkan, dan melayani. Suatu sore, aku diminta mengambil air cucian beras di dapur belakang. Saat aku membuka ember besar itu, jantungku langsung berdegup kencang. Airnya berwarna putih keruh, tapi di permukaannya terapung bunga melati, kenanga, dan mawar merah. Aroma wangi bercampur amis menusuk hidungku. Aku sempat bertanya pada karyawan lain, tapi mereka hanya menatapku tajam, seolah memberi peringatan untuk diam. Dari situlah, aku mulai curiga bahwa restoran soto ini tidak berjalan dengan cara yang wajar. Malam itu, saat pulang kerja, aku merasa langkahku diikuti dari belakang. Jalanan desa memang sepi, hanya ada cahaya lampu temaram di sudut gang. Aku berani menoleh sekali, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara langkah kaki yang terus mengiringiku sampai rumah. Aku tak tahu, itu hanya perasaanku, atau memang benar ada sesuatu yang mengikutiku.
Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja di restoran. Tapi ada sesuatu yang selalu mengganjal di hatiku. Setiap kali melewati dapur, aku merasakan hawa yang berbeda. Panas dari uap kuah soto seharusnya membuat ruangan itu gerah. Tapi anehnya, kulitku selalu merinding, seolah ada angin dingin yang berhembus dari sudut gelap ruangan. Pernah suatu kali, aku melihat pemilik restoran berdiri sendirian di depan panci besar. Bibirnya komat-kamit, seperti melafalkan sesuatu. Tangannya meremas bunga kenanga, lalu menjatuhkannya ke dalam kuah. Saat itu matanya sempat melirik ke arahku. Tatapannya membuat dadaku bergetar hebat. Aku buru-buru menunduk, pura-pura tidak melihat apa-apa. Sejak hari itu, aku jadi lebih sering dilanda mimpi buruk. Dalam tidurku, aku seperti berada di dalam restoran yang sepi. Semua kursi kosong, lampu padam, tapi terdengar suara-suara berbisik, memanggil namaku. Ketika terbangun, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku mencoba mengabaikan semua itu, meyakinkan diriku bahwa mungkin hanya rasa lelah, tapi jauh di dalam hati. Aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang mengintai dari balik dapur restoran soto itu. Dan apa yang aku alami setelahnya jauh lebih menakutkan dari sekadar mimpi. Hari itu, aku sedang membereskan meja ketika tiba-tiba pemilik restoran memanggilku ke dapur. "Ambilkan ayam di sudut," katanya singkat. Aku melangkah ragu, karena biasanya aku tak pernah diperbolehkan terlalu lama di dapur. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Di sudut ruangan, aku melihat seekor ayam disembelih. Darahnya menetes ke sebuah wadah, bercampur dengan bunga-bunga layu. Aku tercekat, ingin berbalik, tapi langkahku seakan terkunci. Dari pantulan kaca jendela dapur, aku melihat sesuatu. Bayangan tinggi besar berdiri di belakangku. Rambutnya panjang berantakan, matanya menyala redup. Aku menelan ludah, memaksa menoleh. Tapi seketika bayangan itu menghilang. Hanya ada aroma busuk yang menusuk hidung. Malamnya, tubuh suamiku mendadak panas tinggi. Keringatnya bercucuran, wajahnya pucat. Ia menggigil sambil memegangi perutnya, lalu memuntahkan cairan kuning pekat. Aku panik, berusaha membawanya ke puskesmas, tapi anehnya, begitu subuh menjelang, panas itu mereda dengan sendirinya. Aku sadar, semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di restoran itu, sesuatu yang tidak hanya mengincarku, tapi juga orang-orang yang kusayangi. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku sudah masuk terlalu jauh ke dalam rahasia yang seharusnya tidak kusentuh. Sejak malam itu, hidupku tidak lagi sama. Aku mulai merasa ada sesuatu yang terus mengikutiku, bahkan saat aku sudah jauh dari restoran. Suatu malam, aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jalanan di desa itu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Suara jangkrik terdengar nyaring, tapi langkah kakiku terasa berat. Seakan ada yang mengintai dari balik kegelapan. Aku mempercepat langkah, tapi tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah lain mengikuti irama langkahku. Set, set, set. Aku berhenti. Suara itu juga berhenti. Aku kembali berjalan, dan suara itu terdengar lagi. Dengan gemetar, aku menoleh ke belakang. Jalan kosong. Tidak ada siapapun, tapi di kejauhan, aku melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri tegak di bawah lampu jalan. Tubuhnya tinggi menjulang, kepalanya hampir menyentuh kabel listrik. Aku tertegun, tubuhku kaku tak bisa bergerak. Saat aku berkedip, bayangan itu lenyap, hanya menyisakan hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Sesampainya di rumah, aku mendapati suamiku kembali sakit. Kali ini lebih parah.
Tubuhnya panas, bibirnya gemetar, dan ia berulang kali mengigau menyebut namaku. Malam itu aku duduk di sampingnya, menahan air mata. Di dalam hati aku tahu, ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu dari restoran itu yang kini sudah masuk ke dalam rumahku. Sejak suamiku jatuh sakit, aku jadi lebih peka terhadap setiap kejadian kecil di rumah. Malam-malamku tak pernah lagi tenang. Pernah, sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara orang berjalan di ruang tamu. Pelan, tapi jelas, langkah itu bolak-balik, seakan ada yang sedang mondar-mandir. Aku memberanikan diri keluar kamar. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi tidak ada siapa-siapa. Suamiku masih terbaring lemah di kamar, tak mungkin ia bisa bangun. Aku mencoba menenangkan diri, tapi saat kembali ke kamar, bulu kuduku langsung berdiri. Dari jendela, aku melihat sosok kecil berambut panjang duduk di depan rumah. Bahunya berguncang, seperti sedang tertawa pelan. Aku mundur dengan gemetar, menutup tirai secepat mungkin. Saat itu juga suamiku mengigau lagi, suaranya parau. "Yu, jangan keluar, jangan ikutin mereka." Aku memeluk tubuhnya yang panas, berusaha menahan tangis. Dalam hati aku sadar, apapun yang terjadi di restoran itu, kini sudah mulai mengganggu kehidupan kami setiap malam. Dan aku tahu, teror ini baru saja dimulai. Hari-hariku di Malang berubah jadi mimpi buruk. Setiap malam selalu ada gangguan. Kadang suara langkah kaki, kadang bisikan samar yang memanggil namaku. Suamiku semakin sering sakit, dan wajahnya terlihat makin pucat dari hari ke hari. Aku ingin berhenti bekerja di restoran itu. Tapi bagaimana mungkin? Kami masih butuh uang untuk hidup. Pilihannya hanya dua, bertahan dengan segala teror, atau berhenti dan kehilangan penghasilan. Suatu sore, saat membereskan meja terakhir, aku mendengar suara aneh dari dapur. Seperti suara anak kecil, tertawa. Pelan, tapi menggema. Aku menoleh, dan dari balik pintu dapur, kulihat bayangan kecil berlari cepat, menghilang di sudut ruangan. Jantungku berdegup kencang. Aku hampir menjatuhkan piring yang kubawa. Tapi yang membuatku benar-benar ketakutan bukan hanya bayangan itu, melainkan bisikan yang terdengar jelas di telingaku. Suara perempuan, serak, berbisik sangat dekat. "Giliranmu sudah dekat." Tubuhku langsung membeku. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, tapi tak ada siapa-siapa. Malam itu aku menangis sendirian di kamar, antara ingin berhenti atau terus bekerja dan menantang sesuatu yang jelas-jelas bukan dari dunia manusia. Tanggal itu masih kuingat jelas, malam 1 Suro. Di Malang, banyak orang bilang malam itu penuh energi gaib, tapi aku tak pernah menyangka aku sendiri akan menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Restoran malam itu tetap buka. Anehnya, tidak seramai biasanya. Hanya ada beberapa pelanggan, lalu satu persatu mereka pergi lebih awal. Tinggal aku, karyawan senior, dan pemilik restoran. Sekitar tengah malam, aku disuruh membereskan meja di bagian depan. Dari dapur terdengar suara yang membuat darahku berdesir. Bukan suara memasak, melainkan seperti nyanyian lirih, diiringi bunyi gamelan kecil. Aku mengintip dari celah pintu. Di sana, pemilik restoran berdiri mengelilingi panci besar. Tangannya memegang kembang setaman, dan di depannya ada mangkuk berisi darah ayam segar. Yang membuatku hampir berteriak adalah sosok di belakangnya. Bayangan tinggi besar, rambut panjang menjuntai, berdiri diam menunduk ke arah panci. Matanya menyala merah redup. Aku buru-buru menutup mulutku dengan tangan, menahan napas agar tidak terdengar. Tapi saat aku hendak mundur,
Sebuah suara berat berbisik tepat di telingaku. Jangan kabur. Giliranmu sebentar lagi. Tubuhku gemetar hebat. Aku tahu, malam itu bukan sekadar ritual. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Aku berdiri terpaku di balik pintu dapur. Tubuhku gemetar. Di depan mataku, ritual itu semakin jelas. Pemilik restoran duduk bersila, menghadap panci besar berisi kuah soto. Karyawan senior menaburkan bunga setaman, sementara lilin-lilin kecil menyala di sekeliling. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah dingin. Angin berhembus kencang meski semua jendela tertutup rapat. Dari panci besar itu, terdengar suara. Seperti tangisan lirih menyayat hati. Lalu aku melihatnya. Sosok hitam besar perlahan muncul dari balik asap. Rambut panjang menutupi wajahnya, tapi matanya merah menyala, menatap lurus ke arahku. Di sampingnya ada sosok kecil berlari-lari, tertawa nyaring, seolah sedang bermain. Aku ingin berlari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Hanya bisa berdiri kaku, menahan isak tangis yang hampir pecah. Pemilik restoran tiba-tiba menoleh, matanya kosong, wajahnya pucat. Ia berkata dengan suara yang bukan miliknya sendiri. Giliran berikutnya sudah dipilih. Aku menutup mulut dengan tangan, berharap mereka tak melihatku. Tapi bayangan kecil itu mendekat, berhenti tepat di depan pintu. Aku bisa melihat jelas wajahnya, pucat, matanya hitam tanpa bola. Ia tersenyum lebar, lalu berbisik, "Aku sudah menunggumu." Malam itu, aku sadar. Aku bukan lagi sekadar saksi. Aku sudah jadi bagian dari sesuatu yang tak bisa kuhindari. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah melihat ritual mengerikan di dapur, aku berlari pulang dengan tubuh gemetar. Di rumah, suamiku masih terbaring lemah. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran, dan ia terus mengigau menyebut namaku. Aku duduk di sampingnya, berdoa tanpa henti. Tanganku menggenggam erat tangannya yang panas, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Hingga akhirnya, azan subuh berkumandang dari masjid dekat rumah. Suaranya menggema, menembus kesunyian malam. Dan perlahan, aku merasakan perubahan. Tubuh suamiku yang panas mulai terasa dingin. Nafasnya teratur. Wajahnya tak lagi setegang sebelumnya. Ia membuka mata perlahan, menatapku dengan lemah, lalu berbisik, "Yu, ada yang jagain kamu. Jangan takut." Air mataku menetes deras. Untuk pertama kalinya setelah sekian malam, aku merasa sedikit lega, seolah ada kekuatan yang melindungi kami dari kegelapan yang terus mengintai. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu semua ini belum berakhir. Apa yang kulihat di restoran, sosok yang memanggilku malam itu, pasti akan kembali. Dan aku hanya bisa berharap, aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang berikutnya. Pagi itu, setelah suamiku sedikit membaik, aku memberanikan diri kembali ke restoran. Tapi kali ini, bukan untuk makan, melainkan mencari jawaban. Dari luar, restoran terlihat biasa. Hanya bangunan sederhana dengan papan nama yang sudah usang. Tapi begitu aku melangkah masuk, udara di dalam terasa berbeda. Pengap, seolah menyimpan rahasia busuk yang tidak terlihat mata. Aku mencoba mengintip ke arah dapur. Ada aroma anyir samar yang menusuk hidungku, bercampur dengan bau bumbu masakan. Jantungku berdegup kencang. Bayangan ritual yang kulihat semalam kembali menghantui. Tiba-tiba, seorang karyawan muncul dari balik pintu. Senyumnya dingin, matanya tajam menusuk. Seakan tahu apa yang kupikirkan. Dengan suara pelan ia berkata, "Kalau ingin suami tetap hidup, jangan pernah berhenti datang sini." Aku tercekat. Kata-kata itu menghantam keras kepalaku. Berarti, semua ini ada hubungannya dengan mereka.
dengan restoran ini, dengan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar makanan. Aku segera keluar, menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Langkahku gemetar, pikiranku kacau. Dan di saat itulah, aku sadar, aku bukan hanya pelanggan. Aku sudah terjebak dalam lingkaran terkutuk. Sejak ancaman itu, aku tak pernah lagi berani menyentuh makanan dari restoran itu. Tapi anehnya, suamiku semakin sering sakit. Tubuhnya kurus, matanya sayu, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Malam-malamku kembali dipenuhi bisikan. Dari sudut kamar, dari arah jendela, bahkan dari cermin di ruang tengah. Semua suara itu sama, lirih dan memaksa. Kembali ke tempatmu. Aku hampir menyerah. Hingga suatu malam, aku bertemu dengan seorang tetangga tua. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan nada berat, "Kau sudah masuk ke lingkaran mereka, tapi ada satu cara. Jangan takut. Lawan dengan doa, lawan dengan hati yang bersih. Kalau kau berani, mereka akan mundur." Kata-katanya membuatku terdiam. Apa benar sesederhana itu? Malam itu aku duduk di samping suamiku, membaca doa-doa dengan sekuat hati. Tangisku pecah, suaraku bergetar, tapi aku terus melawan bisikan yang berusaha menenggelamkan pikiranku. Dan perlahan, bisikan itu melemah, sunyi. Seolah ada sesuatu yang akhirnya retak di dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan secercah harapan. Subuh itu, suamiku perlahan membuka mata. Nafasnya teratur, wajahnya lebih tenang. Seakan beban berat yang selama ini menindihnya mulai menghilang. Aku menangis lega, bersyukur, seolah mimpi buruk akhirnya selesai. Beberapa hari kemudian, restoran itu tiba-tiba tutup. Tak ada kabar, tak ada jejak. Hanya papan nama Reyot yang dilepas begitu saja. Orang-orang bertanya-tanya, tapi tak seorang pun tahu jawabannya. Aku pikir semua sudah benar-benar berakhir. Hingga suatu malam, ketika aku sedang menutup jendela, aku melihatnya. Di seberang jalan, ada sosok wanita berdiri. Wajahnya samar, tertutup bayangan. Dan dari jauh, ia tersenyum. Senyum dingin yang sama seperti yang pernah kulihat di restoran itu. Dadaku kembali sesak, aku sadar, mungkin aku berhasil keluar. Tapi lingkaran mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Malam itu aku hanya bisa berbisik pada diriku sendiri. Kadang yang paling menyeramkan bukanlah hantu, tapi manusia yang memilih berjalan di jalan kegelapan.